Baik, sekarang kita akan melihat bagian 1.6 dari FAIP di Simfoni, yaitu tentang sertifikat kompetensi dan bidang lainnya yang relevan yang dimiliki. Kita ke penuntun, ya, kita lihat penuntun apa yang kita bisa klaim di bagian 165 ini, ya. Jadi yang kita bisa klaim di sini adalah semua sertifikat keahlian. Ya, jadi bukan sertifikat mengikuti kegiatan, tapi sertifikat keahlian. Sertifikat yang diberikan setelah kita diuji kompetensi. Ya, jadi bukan juga sertifikat mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan komputer misalnya, ya, yang ketika kita selesai walaupun diuji sebenarnya misalnya pelatihan untuk pengolah data atau pengolah kata, ya, jadi tidak masuk dalam situ, ya. Yang lebih spesifik bahwa karena kita punya keahlian, kita dilatih, ya, telah dilatih, kemudian misalnya ya telah dilatih, kemudian kita diuji dan kita berhak menyandang ahli di bidang itu. Ya, ada beberapa sebenarnya. Misalnya kalau di bidang sipil atau arsitek ada istilah SKA, ya, SKA muda, misalnya SKA jembatan, SKA jalan. Ada satu orang memiliki beberapa SKA, silahkan diklaim semua, ya. Punya SKA jalan, punya SKA jembatan, ya. Silahkan. Kemudian misalnya telah diperpanjang, ya, jadi 2000, katakanlah SKA-nya dari 2000 ke 2005 jalan gitu. Kemudian diperpanjang lagi SKA 2005 sampai 2005 sampai 2010. Kemudian diperpanjang lagi 2010 sampai 2015 sampai 2020 misalnya, dan 2020 sampai 2025. Itu bisa diklaim 5 kali gitu. Ya, silakan diklaim seperti itu. Ya. Jadi walaupun dia sudah expired, tapi rekam jejak itu harus dituliskan. Kemudian ada juga sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi, terutama yang diperoleh dari BNSP misalnya, ya. Kemudian dari instansi-instansi lain yang diakui, ya, misalnya Departemen Tenaga Kerja sangat umum hingga saat ini mengeluarkan sertifikat misalnya AK3 umum atau AK3 listrik misalnya, ya. Kemudian operator boiler misalnya atau operator angkat-angkut. Kemudian di tambang misalnya ada operator tambang, ya, misalnya, atau operator pengawas tambang yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, itu boleh, ya, boleh dimasukkan. Kemudian Bapak Ibu yang berlatar belakang dosen tentu pada umumnya sudah memiliki sertifikat keahlian sebagai dosen profesional. Itu semua yang bisa kita tuliskan, ya, seperti ini misalnya, ya, contoh bagaimana menuliskan. Jadi kalau kita ingat tadi bahwa misalnya untuk mendapatkan sertifikat sebagai auditor itu kita mengikuti pelatihan, ya, maka sertifikat pelatihannya tidak masuk di bagian 16 ini, tapi masuk di bagian 15, ya, sertifikat mengikuti pelatihan. Tapi karena di dalam pelatihan itu kita mengikuti juga uji kompetensi dan kita lulus dan diberikan sertifikat auditor, maka sertifikat auditor itu kita klaim di bagian 16. Sehingga bisa dalam satu kegiatan kita bisa mengklaim di 2 tempat, bahkan bisa di 3 tempat. Misalnya, ya, kita ikut pelatihan auditor SMK 3 misalnya sebagai editor. Kemudian tentu di situ kita dapat sertifikat sebagai peserta. Kemudian ternyata kita sebagai peserta terbaik kedua, maka kita bisa mengklaimnya di bagian 1.4, ya, tanda penghargaan. Yang tadi pelatihan ini di bagian tadi sertifikat pelatihan ini di bagian 15,
tanda penghargaannya di bagian 1.4. Kemudian kita ikut uji kompetensinya dan lulus menjadi auditor, itu sertifikat auditornya masuk di bagian 1.5. Jadi satu kegiatan bisa dituliskan buktinya, hasilnya, outputnya di 3 tempat yang berbeda, ya. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi harus diisi sampai di uraian. Nah, di sini di bagian data keahlian ini, data sertifikat keahlian ini, kita bisa memilih W1, W4, dan P10 untuk klaim kompetensinya. Masing-masing 6 unit bakuan, ya. Kita bisa ke simponinya sekarang, kita tambah misalnya, ya, seperti itu tadi. Sayang sekali sebenarnya heading dari simponi bagian 1.6 ini sebenarnya masih salah, ya, harusnya berkaitan dengan kompetensi, ya. Tapi ini masih mengikuti bagian 1.5 sepertinya, ya. Tapi tidak apa-apa, kita isi saja misalnya sertifikat kompetensi auditor SMK 3. Penyelenggaranya misalnya BNSP. Ingat tadi penyelenggara kegiatan pelatihannya adalah ICOS misalnya, itu tempat diselenggarakan pelatihan. Tapi sertifikat kompetensinya ini diperoleh dari BNSP misalnya, atau Depnaker misalnya. Ya, ini Jakarta, ya, DKI, kemudian Indonesia, ya, kapan diterima, misalnya April 2015, ya. Ini maksudnya bukan kapan diterima, mohon maaf, tapi berlakunya kapan, ya. Jadi kalau dia 5 tahun, ya, kalau misalnya BNSP biasanya berlaku 5 tahun, April 2020. Kalau dia masih berlaku, ya, atau dia berlaku seterusnya, maka kita bisa klik kredensial ini tidak ada kadaluarsanya, ya. Jadi dia bisa berlaku terus maksudnya. Ya, kemudian kalau ada expire-nya silakan diisi expire-nya. Ini tingkat lanjutan, kemudian kemarin lama pendidikannya sekian, ini adalah kompeten sebagai auditor SMK 3 oleh BNSP, ya. Kalau ada sertifikatnya, ya, silakan diupload. Kemudian kita pilih lagi misalnya 6 di sini, ya. Ya, seperti ini misalnya. Ini sudah 6. Ya. Kemudian ini sudah 4 ini. Sorry, ini tadi sudah bagian. Oh ya, ini benar 1.4, ya. 1.4. Kemudian di bagian ini sudah bagian 4.1. Kalau saya pilih di sini harusnya tidak bisa, ya, tidak bisa. Kemudian 1.4.1, ya, kita 4.1 misalnya kita pilih 6 lagi. Ya. Oh, W4 cuma 5 ternyata, ya, W4 cuma 5. Kemudian di bagian P10, ya, katakanlah kita pilih, ya. Sudah 5, ya, sudah 4, ya. Nah, kita pilih save and continue. Kemudian kita tambah satu contoh, misalnya dosen profesional. Penyelenggaranya adalah Ristek Dikti misalnya, Jakarta, DKI, Indonesia.
misalnya kita peroleh di tahun 2017 dan ya kalau sertifikat dosen tidak ada kadaluarsanya, kita klik saja seperti ini ya, kita tingkat lanjutan boleh, kemudian pilih di sini juga boleh, kemudian ini sebagai dosen profesional sertifikasi Kemendikbud, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita pilih lagi di sini ya, bisa pilih ya, bisa pilih 6 ya, bisa pilih 5 ya. Kemudian ini sudah 4 ya, kita pilih lagi. Ya, tinggal kita periksa saja berapa yang sudah dipilih tadi di bagian ini. Kemudian P-nya ya. Ya, oke. Setelah itu kita jangan lupa kita save and continue untuk meyakinkan data kita tersimpan pada bagian sertifikat kompetensi. Saya kira demikian pembahasan mengenai pengisian bagian kompetensi, sertifikat kompetensi di VIBE Symphony.